Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Fernandes dari Autospektor. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang ciri-ciri mobil yang bekas tabrakan besar. Yuk kita lihat videonya. Tabrakan itu bisa berbagai macam ya, ada yang kecil sampai yang besar. Nah, yang kali ini kita mau bahas itu yaitu tabrakan dengan skala besar. Tabrakan dengan skala besar itu yang pertama itu dia sudah mengganggu fungsi dari kendaraan tersebut. Dan yang kedua itu dia itu diperbaiki itu tidak akan bisa kembali seperti semula ya. Jadi sangat benar riskan sekali. Contoh misalkan bumper ini sudah pernah kena, terus kap mesin ini sudah pernah ringsek. Itu tidak bisa dibilang tabrakan skala besar karena part-part tersebut ini tidak mengganggu dari fungsi kendaraan ini. Terlihat mobil ini masih bagus ya, masih mulus, cuma kita nggak tahu nih, kita akan cek mobil ini apakah sudah mengalami kecelakaan besar atau tidak. Yuk kita lihat. Tabrakan itu bisa terjadi di berbagai sisi ya. Yang kita bahas pertama itu tabrakan besar di sisi depan. Tabrakan besar di sisi depan itu kita harus perhatikan pertama itu panel cowl. Panel cowl dan kedua itu dari apron. Gitu. Panel cowl itu dia berada di belakang mesin ya. Dia itu ruang pemisah antara ruang mesin sama interior. Biasanya kalau panel cowl itu sampai kena, itu dia mengalami tabrakan yang cukup keras ya, sangat keras sehingga mesin ini kedorong ke belakang dan tentunya mengganggu fungsi dari mesin karena dudukan mesin itu bisa patah dan akhirnya mesin ini nggak akan bisa stabil lagi dan itu efeknya itu permanen. Oke teman-teman, selanjutnya setelah panel cowl kita lihat panel apron. Ya, panel apron ini apa sih? Panel apron ini dimana tempat si shock breaker ini duduk ya. Jadi dia shock breaker ini duduk sini. Jadi kalau misalkan panel apronnya sudah kena, otomatis kaki-kaki itu sudah tidak bisa stabil lagi ya. Jadi namanya dudukannya itu udah berubah. Mau di spuring seperti apapun tidak akan ketemu ukurannya. Jadi mobil itu bisa limbung lah istilahnya, nggak stabil lagi saat jalan. Apron itu bisa kena itu seperti apa? Jadi gini, kalau misalkan mobil ini pernah mengalami benturan yang sangat kencang di sisi kanan atau kiri, nah sampai dia kena ke dalam, nah otomatis nih kena. Nah seperti mobil ini nih, ini apronnya udah kena nih. Jadi cukup keras dia kena di sini. Nah teman-teman, ini apronnya ini udah kena nih. Nah ini seperti ini contohnya nih, kalau misalkan dia bekas diperbaiki. Nah ini kayak ini bunderannya udah nggak simetris lagi, dia udah pernah kena dempul dan ini ada pernah lasan nih, akhirnya ditutup dengan dempul. Tadi kan kita udah bahas sisi depan ya, tabrakan besar. Sekarang kita bahas sisi samping. Ciri-ciri mobil yang sudah kena tabrakan samping itu teman-teman harus periksa dari pilarnya. Di mobil ini ada pilar A. Nah, pilar A ini nih teman-teman. Ini pilar A, terus ada pilar B di sini tengah, terus yang terakhir ada pilar CD. Nah, pilar CD itu di bagian sini. Nah, itu teman-teman harus cek di situ. Oke, teman-teman, salah satu cara untuk kita mengetahui mobil ini pernah tabrakan samping yang keras atau enggak, yaitu teman-teman bisa lihat dari sini teman-teman nih. Ini karet pilar ya, karet pilar. Nah di dalamnya sini ada namanya kelingan ya. Kelingan ini antara plat dan plat itu bersatu gitu. Nah di sini nih kalau teman-teman bisa lihat ini sudah pernah kena nih, dan dia tuh udah nggak simetris lagi, terus udah nggak presisi lagi. Nah di sini udah ketahuan nih ada bolong-bolong, dia menandakan nih udah pernah perbaikan di sini. Oke teman-teman, tadi kita sudah cek pilar A-nya ya. Pilar A itu terdeteksi dia sudah pernah di repair ya. Sekarang kita lihat pilar B dan CD ya.
Nah, terlihat pilar pilar B dan CD ini masih presisi nih teman-teman. Ini tandanya ciri-ciri yang belum pernah di repair ya. Dia masih presisi, terus nggak ada dempulan juga. Jadi pilar B dan CD itu dikatakan aman. Jadi mobil ini yang kena di pilar A. Itu tadi ciri-ciri mobil yang bekas tabrakan besar di sisi samping. Nah, efek sampingnya itu kalau misalkan pilar-pilarnya itu udah bekas diperbaiki, itu biasanya ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi fungsi dari kendaraan ini. Yang pertama itu namanya dia sudah diperbaiki ya. Dia nggak presisi, kalau hujan besar itu kemungkinan ada bocor air itu ada. Terus kedua, tutup pintu itu buka atau tutup, dia biasanya ada perbedaan karena dudukan dari engsel pintunya itu pasti udah berubah. Terus yang ketiga itu yang sangat mengganggu itu kadang kalau dalam kecepatan tinggi itu ada suara suara angin gitu. Jadi suara angin itu masuk ke dalam kabin dan itu sangat banget mengganggu teman-teman. Kalau misalkan mobil ini sudah dapat 3 faktor itu akibat tabrakan samping, itu perbaikannya itu udah sangat sulit, bahkan udah nggak bisa lagi diperbaiki. Oke teman-teman, sekarang saya mau kasih tahu ciri-ciri tabrakan dari sisi belakang ya. Nah teman-teman lihat aja kelingan ini ya, kelingan bagasi, teman-teman cek. Terus misalkan mobilnya ada bagasinya, ban serep, teman-teman cek juga ruang bagasinya itu udah bekas repair atau enggak, itu kelihatan nanti di situ. Dan bagian belakang ini enggak termasuk tabrakan besar karena meskipun belakang ini sudah di repair, itu tidak akan mengganggu fungsi dari mobil ini. Oke teman-teman, saya ingin memberikan tips nih buat teman-teman bagaimana sih cara mengecek mobil bekas tabrakan besar, yaitu dengan alat ini teman-teman. Ini alat untuk deteksi ketebalan cat. Jadi kalau zaman dulu itu ngecek bodi mobil tuh diketok-ketok ya kan, jadi kurang akurat sih kalau menurut saya. Jadi dengan alat ini kita lebih akurat, jadi lebih pasti komponen itu udah pernah didempul atau belum. Fungsi alat ini kan untuk deteksi adanya dempulan ya kan. Dia standarnya itu kalau misalkan masih bawaan pabrik, masih orisinil, itu angkanya biasanya menunjukkan di angka 4, sekian lah. Itu masih menandakan bodi itu masih orisinil. Dan jika teman-teman menemukan angkanya tinggi, 30 ke atas, itu udah dikatakan itu udah dempulan tebel. Bahkan bisa error di sini karena saking tebelnya. Kita coba lihat ya teman-teman ketebalan cat apron yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kiri ini ketebalannya di angka 41, sekian. Sebelah kanan ketebalannya hanya di angka 3,1an. Nah jadi bisa disimpulkan bahwa apron yang sebelah kiri itu bekas perbaikan atau permukaannya sudah ada dempul tebal. Nah jadi teman-teman, semua inspektor dari Autospektor sudah dibekali alat ini, jadi untuk ngecek itu lebih aman. Tips selanjutnya yaitu kalau teman-teman nggak punya alat ketebalan cat, teman-teman bisa melihat aja dari sisi kanan dan sisi kirinya itu harus sama dan simetris. Teman-teman pastikan saja dari sisi kanan dan sisi kiri seperti apron dan pilar A, pilar B, pilar CD. Nah itu harus sama lah antara kiri dan kanan gitu. Kalau misalkan teman-teman dapat yang sebelah kirinya nih beda nih, bekas di repair, nah mungkin ada indikasi itu bekas tabrakan besar. Karena sangat jarang banget teman-teman ya mobil itu terkena sisi kanan dan kiri itu berbarengan gitu. Pasti biasanya antara kiri aja atau kanan aja. Untuk kesimpulannya nih, mobil ini terlihat masih bagus ya, masih mulus, tapi ternyata setelah kita cek mobil ini sudah mengalami tabrakan besar di sisi sebelah kiri sini ya, antara depan sini dan sampai kena pilar A. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang ciri-ciri mobil bekas tabrakan besar ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada ide-ide, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan
kunjungi sosial media dari Otospektor. Oke teman-teman, sekian dan bye.